Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barayaba dimanapun Anda berada, masih di acara OKB bersama Mbak Setia. Pada kesempatan hari ini, Abah akan ditemani oleh seorang pemusik. Beliau juga sebagian tokoh yang ada di seputar Bandung, dan saat ini beliau insya Allah akan menemani Abah di dalam bincang-bincang seputar musik yang ada di dunia ini tentunya. Dan kebetulan beliau sudah ada, cuman maaf, Sampurasun. iya, rampe sama Ayef. Bah. Kopi dulu, Bah. Begitu atuh. Emang harus hari ngopi mah Mang Ayef. Ini gitar siapa, Bang? Iya, gitar si Abah atuh. Bagusnya. Gitarnya, Bang? Gitar pilihan teh atuh. Kira si Abah minum kopi lah, kan disuka itu siapa itu teh? Mangga, Bang. Tenang, Ayo, kalau diperiksa. Diperiksa. Waduh. Kopi Mang Ayep memang hebat, Mang Ayep. Nyobain ya? Boleh. Marga hengkang tudak ade dampur. Mang Ayep. Genah nama genah Mang Ayep kan karena hati teh asa agut-agutan. Pemanasan, masih pemanasan. Nya ngan gitu teh nyambung antar ngucapkeun jeung iringanana. Cobian dia. Sok. Andai ku tahu apa saja. Ya, bisa aya nu kaguguran. Cing abah nu ngagitana. Ya ulah Mang Ayep dah memang sagarupa ge kudu jeung ahlina. Ahlina. Singkatan. Ante singkatan eta mah asli. Oh, asli. Jadinya jadi Mang Ayep memang segala sesuatu teh kudu jeung aturan. Karena musik kudu jeung aturan. Tuluy kana sair jeung rumpakana jeung eusi eta tina sair ge kudu aya aturan. Sehingga anu dilisankeun anak berupa sair, berupa lirik, oge sing ngeunaheun kanu ngadengena. Oge ieu ge masalah musik. Aya aturanana. Engke ku ieu ku sobat si Abah. Aya. Jemput ayeuna. Ame gacan beres urusanana. Nah, sahabat Abah, insya Allah sekedar disarengan ku Pak Darmawan. Aduh, Assalamualaikum. Iya, Bang, Master. Atuh nyaeta Bu. Alhamdulillah, syukron. Nyata ieu. Maestro. Ayo cepet tuh ya. Nya ahlina ieu mah karasa. Bade ngopi? Atuh kantenan mah aya suguhan aing. Mun abdi ka ditulanya, Pak. Ya, sok atuh. Ngomong gula? Oh, di gula biasa. Gula. Kumaha cai? Mau gelas deh. Oh, nyapanya mangga sareng Abah we. Alhamdulillah. Tos lami. Nembe. Aduh, sing katosan si Abah we eta tadi teh. Ieu mah itu pawan teh. Ku fenomena ayeuna nya ngeunaan kana sagarupa kahirupan we. Jigana lamun digabungkeun eta kahirupan jeung cara bermusik jigana bakal geunaheun nya kahirupan teh. Ngenahin pisan Pak. Beda bahasa ngeunaheun jeung dina teh mah nya. Beda. Geunaheun jeung ngeunaheun. Kalau orang Ciamis selalu ngeunaheun. Nah, orang Bandung mungkin geunaheun. Nah, ieu nu jadi persoalan teh memang sagarupa ge kudu aya aturan beureunya. Kedah pisan. Tah di antara teh kitu aya aturan teh supaya bisa nimbulkeun harmoni kebahagiaan pangintennya. Leres pisan. Contohna ieu tadi kumaha aya asa teu geunaheun itu. Kunaon gitu. Nya eta teu ngecun.
Tah cing eta kumaha ieu teh Kayak orang abdi pak. Kopi banyak. Kadang yang Iya, iya, ya. Engke ini sok nyanyi oke sih kita mah. Marukan ieu teh kumaha sagala ieu mah. Segalanya, gitu. Sagala ngan teu we disebut multi talent mah gitu. Oh, gitu. Tapi memang kemonesanana luar biasa. Luar biasa. Nah iya modal tadi sehingga kunaon sehingga naon teu nimbulkeun kebahagiaan teh tak kitunya. Gitunya gitu ya. Iya teh masalahna naon tadi teh? Ah teu ngecun mah cenah ceuk bahasa eta bahasa Injuman mah. Lah Oh, sumbang cenanya. tah sumbang. Palas. Kalau sih mah di main di rumah wae ge mau enakeun. Mau enakeun. Jadi tetap ini harus diperbaiki dulu. Diperbaiki atau apa namanya di-tuning dulu. Iya. Bentar ya banyak. Sok. Biasanya kalau ingin apa namanya? Ingin akurat harus pakai tuner katanya. Alat itu. Alat, tapi saya lebih suka ya kadang-kadang telinga lah. Jadi kadang-kadang ini kan ada getaran-getaran yang berubah-ubah. Ya. Jadi tuner mungkin tidak bisa membaca itu. Kadang-kadang disesuaikan dengan senar ini. Piling. Feeling lagu bukan. Piling ileuh. Nah, kalau sudah agak benar ketika kita pegang C mayor, ini kan sudah agak tenang mungkin ya, stabil ya, artinya ya, tidak mengganggu seperti tadi mungkin ya. Nah, Belum dimainkan ini. oh. Baru rasa yang didapat teh kok sudah ada ketenangan gitunya. Sudah ada ketenangan. Karena aturan yang kemudian berurutan mun teh bahasa nama betul. Nincak hamalan eta tarajen nincak hamalan step by step. Sebareres mah beunang kan luar biasa. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, Abah ngundang saya ini, ngundang ke sini nih, apa yang ingin dibahas nih, Bah? Ini sebenarnya nih. Karena saya juga agak sibuk nih, Bah. Rasa sono we. Sono gitu ya. Jadi hari berjamaah mah sok aya nimbulkeun naonnya rasa kesemangatan. Oh gitu. Semangat dalam artian berkarya, berbuat sesuatu yang menjadi lebih luas lagi. Meureunna memikir ku sorangan mah cantang tuh balegna bahasa eta mah meureunna cantang tuh benerna. Tapi lamun urang berjamaah meureun ngarasa bener teh bisa silih geuing meureunna kan kitu. Persis, kalau kan kita kalau ada semacam lomba-lomba itu kan ada juri. Tah. Jadi jurinya itu tidak seorang, Bah. Itu jarang sekali, hampir tidak ada juri itu seorang. Minimal juri itu 3 orang. Ada panitra. 3 orang, 5 orang. Iya, Nah, iya, kenapa iya. harus banyak? Karena keterbatasan orang itu. Maksudnya ini kalau tadi mengingat Abah mengatakan berjamaah, pentingnya berjamaah, bekerja sama dan sebagainya. Saya kira kalau kita melihat kasus juri itu, ketika menilai itu ada 3 orang, 5 orang. Bahkan kalau saya lihat di YouTube itu di Perancis itu, jurinya itu banyak banget. Artinya menampung berbagai aspirasi pemikiran. Jadi memang kita tidak bisa memutuskan sendiri. Pemimpin juga mungkin Betul. harus ada yang membantu. Iya. Jadi itulah keterbatasan manusia yang memang yang harus didukung oleh orang lain. Nah, contohnya si Abah. Bener si Abah kan belum tentu bener si Abah. Betul. Jadinya Pak Wawa, Bah, nah salahin gitu cenah meureun. Itu. Lain dinace eta. Di sana Pak, dinade eta mah geunahna teh cenah gitu. Bisa seperti itu. Nah, seperti Artinya itu. bahwa ketergantungan kita kepada orang lain, Ya. orang lain baik dari sisi pemikiran, Penilaian. maupun penilaian teknis juga Ya, sama. teknis. Main gitar juga kan, Iya. ada yang main piano, saya tidak bisa main piano, harus butuh orang lain. Betul. Memang dipegang sama ahlina meureunanya. Betul. Aya hiji keterangan tentang dibikin hiji pagawean, lamun lain ka ahlina. Betul. Lamun lain kana ahlina meureunna dagoanna karuksakanana. Nah, itu. Kita oge kana musik begitunya. Persis. Jadi yang main musik tadi itu ada yang memang bisa secara otodidak, artinya mereka itu tidak tahu teorinya, tetapi mereka bisa.
Nah, ada juga yang tahu teorinya bisa juga memainkan. Saya memiliki pengetahuan teori sedikit, kemudian tekniknya sedikit. Nah, itu ada keunggulan sedikit punya pengetahuan teori. Nah, artinya bisa mengajarkan. Bisa mengajarkan. Nah, makanya dalam hal ini ya kaitan dengan tadi yang pertama itu kaitan dengan cun. Nah, itu cun itu kan ada cun nih. Cun. Itu tengah cun cara siapa? Nah, kalau kita berbicara cun, berarti kita berbicara juga tentang unsur-unsur harmoni musik. Nah, ini yang mungkin kalau setuju Abah ini, apakah ini nyambung nggak dengan pemikiran Abah nih yang ngundang saya ke sini? Nah, Pawan begini nih, di dalam bahasa musik ini kan gitar belum disebut musik. Betul. Ya kan begitu. Menurut si Abah. Nah, apa yang dikatakan musik tersebut menurut kacamata Pak Wawan? Nah, ini musik. Nah, ini barangkali penting juga nih bahasa musik ini. Pertanyaan ini. Mengingat ada dua, ada bunyi, ada musik. Nah, sementara musik itu adalah bunyi. Bunyi-bunyian yang teratur, yang diatur. Bunyi-bunyian yang diatur. Jadi sebenarnya bukan teratur, diatur. Kalau bunyi itu seperti misalkan begini. Bunyi. Itu bunyi. Belum disebut musik. Belum, karena memang itu alamnya seperti itu. Kemudian misalkan suara ketika saya minum kan ada suara. Nah, itu bukan musik. Itu bunyi. Seperti ember agrag. Ombak di laut, suara angin, ya, suara pantok gedebuk. itu. Tapi kalau gini musik nggak? Ada irama. Enak nggak kedengaran? Bisa kalau. Nah, ini baru bisa disebut musik, walaupun belum ada nadanya. Gitu. Jadi kalau berbicara mengenai musik, saya kira ini kalau musik itu sudah ada paten ataupun ilmu-ilmu ataupun kita terikat dengan aturan. Makanya ketika tadi Mang Ayep main musik, nah ini harus ada aturan yang digunakan dulu. Gunakan di stem ada rumusnya, misalkan untuk ini kemudian ini A, D, G, ini B, ini E. Nah, ini setelan salah satu steman gitar. Nah, salah satu ini bisa dirubah-rubah. Nanti kuncinya juga cara pegangnya beda lagi. Nah gitu, itu tergantung kita. Cuma tetap mengacu kepada aturan. Jadi kalau tidak mengacu kepada aturan bukan musik. Aya naon deui mah Ayep ye. Pawanar teh dengan jago ngatap su. Atuh da kan tenan mah Pawanar mah memang. Abdinya. Oh, yang ada mukena. Ada eta apu. Nah ini Mang Ayep tadi waktu nyanyi, Mang Ayep harus dibaca dulu ataupun dipegang dulu gitarnya sebelum nyanyi. Hati-hati kalau nanti manggung. Nah, soalnya gitarnya udah di baredogan berenang. Betul, gitarnya kan bisa jadi ada yang berubah ya, karena gesekan-gesekan atau ada yang anak-anak karena benturan, karena mainan. Jadi pas nyanyi nanti kan agak sumbang, nggak nyambung. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya di gitarnya harus di stem dulu. Stem, pertama bagi nyetrika atau Abdi bahas cerita bagi Bang, aya cerita sedikit ya Bang. nah, sok. Mau join tadi apa? Cerita no. Join, panti nyuting join. lain join berenang. Naon Bang? Naon deui sama. naon? Gembel. Gimbal. Abdi mah salah wae, Pak. Aduh, tuh cai oge kopina seet. Jadi memang salah teh teu ngajukan aturannya. Mengajukan aturan. Nah gitu mah. Adangkeun we abdi mah. Tah, ngupingkeun keur sorangan mah. Jadi semuanya harus teratur. Memang nah ya ngobrol-ngobrol masalah aturan tadi Pawan. Nah di musik wae aturan teh apakah di lagu oke aya aturanana kumaha? Jangankan di lagu, jangankan di apa, ngobrol juga Abah pakai aturan. Nah menurut saya Abah ngobrol ini sudah bermusik. Sudah bermusik karena diatur. Diatur. Tanpa disadari diatur nggak? Oh betul. Diatur. Memang diatur supaya ulah pales. Supaya enak-enak, Ya. tidak mengganggu saya dan
Nah ini kaitan dengan musik ini, yang pertama musik itu memang atur. Jadi puji-pujian yang diatur itu namanya musik. Nah gitu. Jadi kalau yang tidak diatur, tidak diolah dengan akal, itu bukan musik. Nah gitu. Seperti ini. Ini musik apa? Bukan, itu karena masih stabil. Ya. Stabil. Jadi ini kalau agak lama dikit bisa. Dan berulang-ulang. Berulang-ulang. Ada pengulangan-pengulangan, makanya di musik itu ada pengulangan-pengulangan tidak. Mun bahasa mah jadi adat atau teh. Ada kebiasaan. Kalau kebiasaan yang terulang-ulang, dalam artian kondisinya stabil, maka disebut adat. Adat ya. Tapi orang itu stabil, walaupun berulang-ulang itu mah adat-adatan. Adat-adatan. Nah, betulnya, iya Betul. seperti itu. Nah, kalau di musik kan ada istilah birama. Birama itu kan ada 3/4, 4/4, 6/8. Tempo. Tempo itu kecepatan. Kecepatan. Kalau birama itu jadi ada ruas pengulangan. Jadi gini, ada hitungannya, kita mau birama 4/4 berarti pengulangannya di 4 ketuk. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah ini yang akan membuat musik itu jadi indah. Munal abah ya. Aturan. Kalau 3/4 gimana Pak? Harus 3. 3 kali 1, 2, 3, 1, 2, 3. Diperlambat bener. Bukan diperlambat. Jadi hanya ada 3 poin. Kehilangan 1 poin. Cuma ada 3 pengulangannya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ilmu. Luar biasa. Nah ini maksudnya birama ini mengingat pengulangan itu. Jadi manusia tidak mampu bertahan dengan pengulangan yang terlalu panjang. Kalau misalkan 17/4, kebayang bah ngetangna ngitungnya. Wah, kira napi ngaran geus cenah naon geus bosan manten. Susah nginget-ngingetnya. Itu keterbatasan manusia. Kalau 4/4 enaknya apa? Aduh, luar biasa. Ah ini 4/4 Pak. 1, 2, 3, 4. Itu 4/4. Kalau 3/4 gimana, Pak? 3/4 tuh wajah. Aduh, pengetahuan ke baraya abah itu dia kafe. Oh gitu. Abah bisa improv nyanyi abah? Bisa. Bisa. Setiap orang sebenarnya punya kemampuan untuk improvisasi. Ah, coba abah. Jengkel. Bisa. Jengkel apa? Jadi jengkel itu sepatu. Iya. Tapi memang Pak Wawan, hal yang seperti ini kan bagi masyarakat awam belum tentu paham bahwa di dalam musik itu penuh dengan aturan. Jadi memang aturan itu ngabentuk, ngabangun hiji suasana nu indah begitu-nya. Zamal indah gitu. Indah itu kan bisa dari penglihatan, pendengaran gitu ya, rasa juga. Nah, memang hidup harus dipenuhi dengan aturan itu semata-mata untuk mencapai kebahagiaan. Betul. Itu kan konsepnya. Itu keselamatan Dan kebahagiaan. Jadi dalam musik pun bisa saja sebagai mengarah atau mutiama dina otak manusia itu nanti dipengaruhi oleh musik, sehingga kadang-kadang kan kecerdasan oke bisa dipengaruhi oleh musik. Bisa sekali. Betul kan? Sering kita dengar bahwa anak-anak di dalam kandungan ataupun balita kalau diperdengarkan musik akan membuat cerdas. Membuat cerdas. Kenapa? Kenapa Pak Ayat tahu nggak? Kenapa bisa cerdas? Nah, ini buat sahabat abah di OKB. Nah, jadi kalau dipikir secara supranatural, wah susah katanya itu. Bagaimana mungkin anak bisa jadi cerdas? Sementara kecerdasan yang maksud cerdas itu yaitu mereka itu peka terhadap hal-hal yang butuh pemikiran dan keteraturan. Nah makanya musik klasik yang disarankan. Jadi jangan dulu musik-musik yang lain. Yang soft ya, yang lembut gitu ya. Bukan cuma lembut, teratur Pak. Kalau musik klasik seperti ini contohnya. Ada banyak pengulangan yang sederhana. Nah, ini kan kedengaran nggak Pak Ustaz? Itu teratur nggak Pak? Teratur. Nah, itu anak akan menunggu.
tet tereret Datang lagi ya. tet tot tret tet tereret tot tret tot tret. Itu akan terus melembaga dalam ini. Oh, jadi udah terbiasa dengan birama 3/4, 4/4, sekuen itu yang pengulangan. Iya, iya. Teng 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 teng, itu teratur. Sangat teratur. Jadi kalau kita bikin lagu cukup dengan satu motif. Motif. Nah, kesananya tinggal mengikuti jalur sekuen itu mengikuti tadi pengulangan. Ya. Misalkan begini. Itu satu motif. Kita ulangi. Aduh. Nah, ini pengulangan ini yang sebenarnya indah, dan kita tidak perlu, dan manusia mengharapkan pengulangan. Ya. Sebentar, ada tamu. Oh, Pak, ya. Iya. buat sahabat, nanti kita sambung kembali setelah berikut ini. Baraya, kurang keras ini. Itu contoh salah satu keteraturan dengan cara menggunakan sekuen atau pengulangan atau repetisi. Pengulangan, dan manusia itu mengharapkan pengulangan. Jadi lagu-lagu yang enak didengar itu yang ngepop, yang artinya yang bisa disukai oleh banyak orang. Umumnya itu lagu-lagu yang sederhana dan banyak pengulangan. Itu. Kenapa seperti contoh lagu-lagu lama? Simpelnya dari mulai syair, panjangnya syair, cerita dalam syair itu sendiri itu panjang juga surat Yasin gitu. Oh. Lagu-lagu lama kenapa sampai sekarang masih melekat gitu, teringat terus gitu. Karena pendek mungkin. Bukan, karena mengikuti aturan-aturan alamiah yang memang disukai manusia. Simple. Jadi kalau kita ingin bikin lagu cukup dengan satu motif pengulangan, apalagi untuk lagu anak-anak. Itu satu motif, Pak. Udah terus. Potong non Angsa. di kuali. Itu kan pengulangan. Datang bebek, angsa di kuali. Nah, itu pengulangan itu. Itu salah satu contoh pengulangan dari ritmik, kemudian ada pergeseran nada, kalimat dirubah, tapi sama-sama masih begitu jalan. Seperti ini aja lah, daun kalapa. Itu kan banyak sekali dalam dekorasi yang pengulangan-pengulangan, motif-motif batik. Menjadi indah sebetulnya ya. Satu Betul. pengulangan yang sifatnya Emang ini ganggu. Nah, ini seperti seperti OKB. Apa itu? Yuk, kita di sini saja. Kita kumpul bersama apa setia di acara OKB kan bisa. Bisa. Kan dengan perhitungan 4 tadi tanya. Bisa. Apa bisa langsung nyanyi sendiri? Di nol kan air itu di blues non. Mau apa aja? Mau ngobrol diiringi. Jangan ayam dulu. Nah, sebentar. Hilang abdi mah. Abdi bieu teh fokus heula, Bah. Fokus abdi teh nyalira ka ruangan. Fokusnya abdi sok inspirasi gitu. Fokus ieu mah di whisky cari. Bari kieu tah. Waduh. Luar biasa. Keren, Bah, eta. Hebatnya, kerennya. Nah, memang Mayep tadi kan seperti memberikan treatmentnya ke orang atau naon bahasa nama sumbangan konsep yang tadi orang teh di urang ku Pak Wawan diberikan nutrisi urang teh itu ilmu nutrisinya ilmu anu bieu saling melengkapi gitu pan urang teh kudu berjamaah teh pan manfaatna teh kieu urang teh apa jadinya open gitu jadi apa Awannya puntennya abdi pilih abdi nyanyi, abdi mah rada kumaha daya aturan abdi mah apa? Nah, itu di dalam musik juga. Kalau di dalam musik klasik itu jarang atau hampir tidak ada improvisasi. Dan ketika
ada perubahan-perubahan sejalan dengan perubahan zaman. Ada blues, istilah blues, ada jazz. Nah itu ada improvisasi, hampir semuanya improvisasi. Improvisasi bukan berarti bebas. Liar, bukan berarti Liar, liar. bukan ini, tapi tetap mengacu hanya garis besar. Kemudian silahkan para pemain untuk berimprovisasi sendiri. Berekspresi. Betul. Biasa aja Pak. Abi tersekiat ya. Nah, ini karena saya menyukai banyak genre, karena genre itu menurut saya itu adalah karakter-karakter manusia. Nah, jadi saya tanya dulu ke Mang Ayep, genrenya ini mau gaya blues, pop, atau balada, atau rock? Itu genre itu apa? Genre, golongan. Oh, Aliran. yang mati lampu barusan. Aliran. Oh. Blues. Blues aja. Kolong, blues ke kanan. Blues Oke. blues kan. Ini bluesnya kita coba yang standar. Yang standar itu begini Pak. Yang standar itu sebenarnya mereka para ahli dulu itu membuat itu yang jumlah barnya ada 12 biramanya. Chordnya sudah diatur kesini. Nah ini untuk latihan sebenarnya untuk dasar. Kemudian ada pengembangan. Nah ini yang sekarang yang standar. Contoh yang standar. Yuk kita di sini saja. Kita kumpul bersama Abah setia di acara OKB. Orang kampung bicara apa saja. Nah itu contohnya seperti ini. Beda dengan yang kemarin ya berarti. Jago mainnya ini nyanyi. Itu memang ku maestro memang luar biasa. Jadi gak cukur main hungkul, tapi konsep dasarnya dikasih tahu. Itu nama ilmu nah. Ada lagi kecenderungan. Menu. Jadi kecenderungan kalau kita ngikutin penyanyi yang kumaha aing, Makarot. itu bisa Pak. Jadi artinya bahwa kita itu harus bisa berempati bagaimana ketika anak-anak nyanyi ikuti. Kita jangan memaksakan, misalkan kita karena Buru patuh kan iya, ini kan anak-anak kayak baru dah. Nah sekarang ini bukan anak-anak ini, nyanyi bebas. Nah, saya ngikutin dia. Nah, Tuturi handayani. itu bahasa pendidikan ya. Nah memang luar biasa Mang Ayep. Ini karakter musik ini begitu sebetulnya mungkin bahasa asal lagi teuing disebut rahmatan. Musik menjadi rahmatan sejauh teuing. Dengan musik bisa memberikan ruang kepada orang-orang yang mau belajar. Sehingga musik itu ngiringi nu kumaha bisa kebajuan gitu ta. Coba lagi Pak. Ya. Misalkan musiknya blues, liriknya alam. Gini aja, sekarang saya ikutin Mang Ayep nyanyi. Nah, ini cara pakai tuturi handayani. Nah, nanti tadi Mang Ayep ngikutin saya. Yang tadi ngikutin saya, dipaksa ngikutin saya, dia bisa. Ayo nama Saya ngikutin dia. awan nuturkeun Mang Ayep. Nah, lihat kecenderungan arah nyanyinya Kemana gitu. Luar biasa. Di sini saja saling tukar. Salah tuh, saya udah memberikan chord barusan. Harusnya Mang Ayep aja nyanyi. Ayep dulunya. Nyanyi aja. Sekarang nyanyi coba Mang Ayep tanpa musik. Ini lagunya masih teriak. Yuk kita di sini saja kumpul bersama Abah setia di acara OKB, orang kampung bicara. Yuk di sini saja orang kampung bicara apa saja, bicara apa yang bisa bermanfaat bagi orang dan sekitarnya. Di sini saja bersama Abah setia, saling tukar pikiran.
Meskipun memang agak susah karena harus kait mengait Ya, gitu. jadi harus ada chemistry. Nah, itu chemistry. Nah, itu Barai Abah. Memang dari setiap persoalan kita akan menjadi bahagia kalau kita memang bisa menyatukan satu sikap lain dengan yang lainnya. Dalam artian bentuk chemistry bersama. Nah, Ungkapan dari hati dengan hati. Jadi bahasa nama jero jeung urang jero. Tong kalilah. Urang jero jeung urang jero. Urang jero jeung urang jero. Ya. Orang hartosna eta. Hate jeung hate. Oh, hate jeung hate nu maena gitu. Lain, lamun Oh. lamun seukur lahir unggul bisa soalnya terang kan. Bahasa lain. Tapi hate mah bisa nuturkeun. Betul, betul. Nah, iya memang musik teh memang barengan jeung hate-nya bahasana teh soul naon bahasana teh jiwa kumaha eta teh bahasa. Bermain dengan jiwa dengan kumaha Nah, teh. itu yang memang agak susah bermain dengan jiwa. Ya hati maksudnya tuh dengan feel dengan Ya, itu yang susah. Itu yang susah. Jadi yang jadi permasalahan di musik sekarang itu secara teknis itu bagus. Nah, ini kebetulan ya Pak Wan begini teh. Di dalam musik terutama yang ada di Jawa Barat weh. Itu makan ninggalin nu tebih-tebih lah, nu lebih luas lagi nu di Jawa Barat. Di Tanah Sunda berkesenian teh asa teu berkembang gitu. Sugan pandangan Pak Wawan, kenapa ini tidak menjadi ngabumi gitu nya tema greget gitu ka setiap pendengarna tapi ka ini dedeyeun gitu tah ngumpikeun lagu teh. Nah, kunaon eta teh aya ruhna atau kumaha eta teh? Itu banyak, memang banyak Faktor, banyak akumulasi faktornya. itu, Kadang-kadang kan faktor kalau itu. kita melihat seniman yang idealis, katakanlah seniman yang benar-benar ingin menciptakan sesuatu yang bermanfaat, perubahan-perubahan untuk banyak orang, itu memang namanya musisi idealis artinya dari teknik musiknya bagus, liriknya bagus dan sebagainya. Tapi itu agak bertentangan dengan industri. Nah, industri jadi yang menguasai di mana di dunia ini yang menguasainya itu adalah industri. Jadi para seniman itu diarahkan kepada industri. Sementara industri itu harus berkeinginan pasar yang lebih banyak. Lebih banyak marketnya supaya lebih menguntungkan badannya karena industri mah. Betul, jadi maksudnya artinya bahwa seniman itu memang banyak yang bagus. Cuma kalau berkaitan dengan apakah lagunya akan laku atau tidak, nah ini salah satu contohnya. Harusnya industri bagaimana tri? Harusnya industri mas. Industri itu apa? Dua itu tri. Industri gitu ya. Memang kesulitan Pak Wawannya fase-fase saat ini untama dina waktu anu bersamaan musik itu kan mungkin bisa diterima dan tidak seperti nakir dan kondisi yang seperti ini musik naon kan pas gitu. Kan sesuaikan yang alam nah kan gitu sehingga bisa diterima dengan masa itu teh sesuai dengan alamnya gitu tanya mungkin kurang bisa membaca alam atau kumaha Kan ada dua, jadi mungkin ini juga sebagai rahasia sudah ketetapan dari Tuhan ya Pak. Jadi bahwa orang yang ideal itu atau orang-orang yang tetap ada. Jadi dia tetap memperjuangkan ilmu, tetap memperjuangkan hal-hal yang sifatnya ideal, itu diadakan. Dan orang-orang yang gila kepada industri itu diadakan. Dan ada satu lagi nih yang agak hebat menurut saya, yaitu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli, tapi dia mau mencoba mengemas musiknya menjadi bisa diterima oleh masyarakat. Nah, jadi artinya bahwa ilmunya dia tidak menciptakan karya yang tidak disukai oleh masyarakat, tetapi membuat karya yang dikemas menjadi disukai. Nah itu istilahnya ngepop, Gabah gitu. Bikin we lagu mah gitunya. Iya, jadi kalau kita ingin banyak orang menyukai, ya masyarakat itu yang sekarang yang ahli seni itu lebih banyak masyarakat, malah yang lebih banyak ahli seni, ahli musik atau bukan ahli. bukan ahli Nabi lebih banyak, lebih sedikit daripada umat manusia. Jumlah nabi. oh ya bisa dikit Itu makanya yang ngepop itu justru Monal. yang banyak. Jadi yang pinter-pinternya mah sedikit. Ya. Cuma kalau bicara nabi ya itu mah tingkatan tinggi ya strateginya, berarti kita harus mengikuti sedikit bagaimana caranya agar musik kita bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Jadi penyajian anak kumaha Nah, penyajiannya gitu. pengemasan anak kumaha Gitu. Dan memang ini telah dilakukan oleh The Beatles dulu. wah hebat
The Beatles dari musik blues, The Beatles itu jadi nge-pop blues gitu. Banyak contoh-contoh lagu-lagu klasik jadi pop klasik. The Beatles misalkan lagu apa namanya? Can't Buy Me Love, Avril Lavigne. Kayak gitu. Ini blues, Pak. Masih blues. I don't care. Can buy me love. Rapnya gimana? Masih di situ. Bukan. Nah ini pop. Kalau zaman dulu nggak ada. Kalau zaman dulu, zaman blues itu sudah sampai diulang-ulang. Nggak ada rapnya. Misalkan lagu Avril Lavigne. Baby good to me, you know she tell me all the time, you know she says so. Rapnya gimana? I'm so glad. Itu apa nama? Itu sebenarnya sederhana, itu sederhana, menambah rap. Ngegel. Satu lagi supaya nggak penasaran bahwa perubahan-perubahan dari baku dari sesuatu yang memang dianggap sudah membosankan itu dilakukan salah satu contohnya oleh The Beatles. Contohnya lagu kayak apa namanya? Together nih. Come together. Alright. Blues lagi. Nah, ini gambaran-gambaran bagi kita. Kalau kita ingin menciptakan sesuatu yang disukai masyarakat, ya tidaknya ada harus berani merubah dari yang baku. Ya, sekarang yang baku seperti apa? Berubah. Keluar tidak zona itu. Anti mainstream. Iya, sekarang yang pop sekarang itu sudah mainstream. Sudah terbiasa. Nah, kita bikin lompatan yang sedikit berbeda, yang unik. Nah, sehingga itu tapi masih tetap merupakan hal yang baru dan disukai oleh masyarakat. Nah, jadi pentingnya ide ini berubah seperti yang dilakukan oleh The Beatles. Idenya kreatif, inovatif, inovatif, hal yang baru dan tentu saja ini pasti nyambung dengan keinginan masyarakat. Segala sesuatu yang kreatif pasti nyambung dengan masyarakat. Oh, enak lagu tegene kieu. Ya perubahan tuh kan. Jadi setiap masa itu ada perubahan. Dari konsep busana, baju, kostum, kemudian. Nah, ini yang menjadi masalah perilaku nih. Perilaku manusia, ada perubahan perilaku manusia. Tadi kembali kepada aturan dan soul tadi. Kalau berbicara soul itu kan penilaian finishing. Ya. Jadi ketika saya atau siapapun menjadi juri lomba seni, yang muncul itu, yang finishing itu adalah soulnya. Apakah soulnya benar, penghayatannya benar, dan sebagainya. Seperti apa sih soul itu, Pak? Iya. Nah, itu kadang-kadang kalau bekerja itu yang kelihatan yang sungguh-sungguh, kelihatan nggak? Yang sungguh-sungguh, ya. Nah itu soulnya keluar. Kayak tadi fokus. Istiqomah berenangnya, sungguh-sungguh. Nah itu satu. Yang soul itu umumnya itu harus latihan pertama. Tapi kalau kita mengambil contoh ke hal-hal yang sederhana, yaitu yang muncul dari dalam. Nah, betul. Nah, kebanyakan manusia itu tidak jujur umumnya, banyak acting dan sebagainya. Tapi ketika ya kayak acting, sering acting. Nggak bohongan bilesi. Persis. Nah, yang dimaksud dengan acting ini acting, kita semua acting. Cuma ketika saya cibit, langsung sakit. Asli itu. Itu. Jadi yang soul itu ketika saya injek kakinya dia menjerit, nah itu jeritan itu. Asli. Yang asli. Original. Ketika kita manggil tukang bakso, mungkin tukang bakso jauh manggilnya, mang ka dia mang. Pasti dengan energi. Mang. Kedengaran soalnya nggak kedengaran? Ada. Ini maaf, ini ke kamera merusak ini. Nah itu jadi artinya bahwa itu kan langsung kaget. Berarti kalau manggil tukang sepatu nggak usah soalnya sepatu. Sepatu nanti kurang tarik. Sepatu. Mau jauh kumaha? Kan soalnya udah sepatu. Sepatu.
Nah, jadi artinya bahwa manusia itu masih tertutup kejujurannya sehingga tidak. Kita lihat orang black, orang kulit hitam nyanyinya, dia sudah tidak mempedulikan lagi apakah casingnya apakah bagus ketika nyalangap dia tidak. Yang penting suaranya keluar. Gitu. Lepas kata orang opera sekarangnya. Itu yang ternyata berarti yang menutup itu adalah acting rasa malu dan sebagainya sehingga tidak muncul. Jadi yang lebih tertarik tadi bahwa masalah juri nih. Kehidupan kita ini sesungguhnya itu seperti musik tadi dengan keteraturan. Betul. Nah, tatkala kita sudah menjadi hakim ini yang jadi persoalan. Jadi hakim. Nah ini karena itu tadi orang kan yang melihat kan orang lain, yang mendengarkan musik juga orang lain. Tatkala kita sudah menjadi hakim dirinya misalnya. Betul. Cuma lagu orang kan gitu, padahal batur centang tuh kan begitu. Betul. Nah dalam kehidupan tidak sedikit orang yang berbuat seperti itu, dirinya sudah menjadi hakim kan begitu. Menghakimi nah begitu. Nah, itu mah kan dongeng lagi ya, kehidupan. Pada dasarnya setiap orang kan mendaki gunung itu ada yang di bukitnya beda-beda kan, Bang. Ya. Ada yang masih di lereng, ada yang di bukit dan sebagainya. Nah sebenarnya mereka gunung yang didakinya sama nggak, Bang? Gunungnya itu juga kan? Itu juga, Bang. Jadi kalau orang yang merasa benar menghakimi, dia sebenarnya seolah-olah dia menjadi gunung. Nah, kebayang tuh gua, Bang. Tulis, Bang. Tulis, Bang Ayem. Memang Memang buat Baraya Abah di OKB, memang sepertinya harus seperti itu dalam artian kita memahami ya dalam konsep diri kita ini jangan menjadi seolah-olah kita ini menjadi hakim. menjadi gunung, wawaniana jadi gunung. Gitu. Pakai jubah Tuhan. Jubah Tuhan artinya. Berarti artinya tetap saja kita meskipun karena ketinggian gunung tidak terbatas. Jadi yang dimaksud dengan bijaksana itu gunungnya. Nah, kebenaran itu ada di bukit-bukit, di lereng-lereng. Jadi yang bertengkar itu justru mereka yang di bukit tidak merasa bahwa itu sama-sama di gunung gitu. Beda-beda kan di bukit sana ngomongnya begini, bukit sini begini. Nah makanya ketika kita jadi juri ataupun ketika menilai orang lain, kita di posisi memang bukan di posisi sebagai gunung. Kita hanya dipercaya orang lain dan kita sudah ada di bukit-bukit tertentu yang bisa menilai ke bukit-bukit yang berada di bawah. Itu pun dengan tentu saja dengan segala keterbatasan. Karena yang tahu benar atau salahnya tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Request nggak apa-apa, Bang. Mundur Ayem kebetulan yang request itu memang luar biasa. Abang nyanyi. Saya pengen betul. Abang nyanyi. Nah ini kaitan dengan tadi masih satu lagi nih, Mbak. Emang mau nyanyi apa nih? Nyanyi improvisasi. Abang juga. Abang. Mona. Memang saya kira mau Mang Ayep yang nyanyi. Abang kan saya lihat di YouTube sudah banyak lagu. Iya, sujud itu, lagu sujud. Tapi saya nggak tahu lagunya gimana. Dari apa gignya itu teh? Aminah. Oh Tuhan, inilah sembah sujudku. Mohon ampunan segala hilap diri yang penuh Ya betul. Segitu gitu. Kayak Nah ini belum hafal. Kalau belum hafal memang susah. Coba ada lagi yang apa? Saya hafal. lagu apanya? Di sini lagu-lagu Bruri. Oke. Bulan Sabit. Gimana? Bulan Sabit. Di mana mainnya Pak dia? Di Aminah gitu. Aminar. Nah ini ada Aminar, ada Amayor nanti ya. Bulan sabit yang jatuh di pelataran, bintang tanpa cahaya gemintang, langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa, ingin pulang membalut luka hatimu. Ku pun tahu betapa pedih hatiku, beri kesempatan
atau jatuhkan hukuman. Andai maupun tak kau berikan. Oke. Ini coba ulangi lagi, tadi ada chord yang salah. Jadi ulangi aja dulu ya. Coba sekali lagi, Bang. Ya. Lagu apa tadi? Lagu Bulan Sabit. Oke. Bulan sabit yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya gemintang, langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa, ingin pulang membalut luka hatimu. Ku pun tahu betapa pedih batinku. Beri kesempatan atau jatuhkan hukum. Andai maupun tak kau berikan. Oke, suaranya bagus ini. Ada ya. vibra, soul nanti ini soulnya udah dapat. Kenapa sudah dapat? Karena memang sudah menyatu karena jam terbang. Makan. Alhamdulillah buat Doroya Abah dimanapun Anda berada, ini memang bincang-bincang yang langka karena memang pertemuan yang pertama dengan Pak Wawan ini. Tapi intinya bahwa apa yang disampaikan beliau ini menjadi inspirasi, menjadi satu suri teladan atau contoh yang terbaik. Mudah-mudahan dalam konsep hidup senantiasa harus taat dengan aturan, bermusik juga dengan aturan. Keindahan itu butuh aturan dan kita harus belajar terus belajar, mungkin gitu Pak. Betul sekali, betul. Dan saya barusan mendengar ada vibrasi ini, saya kira yang sudah alamiah juga. Nah, jadi segala keindahan itu ujungnya ada vibrasi. Coba. Bulan sabit yang jatuh di pelataran. Nah, kenapa vibra itu kan ulangan terus? Kayak pen, vibra namanya. Nah itu salah satu hal yang perindah usaha. Padahal sebenarnya bisa nggak digituin? Bisa. Nah, tapi kan ada usaha. Lalu ya, bulan kalau nggak pakai vibra, Sabit yang jatuh di pelataran. oh, kurang enak. Kalau dalam musik klasik nggak begitu. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Nah, artinya bahwa ternyata untuk menyenangkan orang lain itu butuh usaha, butuh vibra dan lebih capek ternyata. Butuh sedekah. Lebih capek, apalagi main harmonika. Ya, vibra ini meskipun berat, napasnya heo, tapi tetap dilakukan untuk apa? Agar indah. Intinya ingin menyenangkan orang lain. Nah, itu. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin menafikan sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang. Seperti pemusik, sebetulnya mereka itu ahli sodako, ya. Ahli sodako cuma dengan diniatkan kadang-kadang. Ya, betul. Memang intinya ingin membahagiakan orang lain. Betul. Sodako. Nah, kadang-kadang tapi tidak dimasukkan. Wah, ada sodako itu yang belum ninggalin duit gitu. Padahal itu duit tunggu. Duit tunggu. Rekaman. Wah, kemana-mana. Dan capaian luar biasa. Maaf Pak, saya tinggalin dulu, ini ada tamu nih Pak. Oh, jadi mau kemana emang? Mau ke tempat yang khusus, saya mau berinspirasi dulu. Cari inspirasi luar Nah, biasa. ya makanya begitunya. Pak, Iya. Ya. ntar saya pengen ngobrol lagi Pak. Oh, ya kita jadi nambahan inspirasi. Main keyboard, saya Pak pengen main keyboard Pak Wanda, aduh. Itu kan biasanya kalau bahasa amal kan bermusik itu beramal tanpa disadari bahwa pemusik juga yang menyajikan sesuatu keindahan itu kan sodako. Sodako. Cuma ini memang agak rumit nih Pak, agak dalam nih ngobrol ini. Soalnya gini, artinya bahwa kalau memang pada tingkatan
seorang keilmuannya sudah tinggi, makanya dia tidak berpikir lagi apakah dia berusaha mencari uang atau tidak. Tapi yang pertama itu dia bersedekah dulu. Betul. Sedekah dulu. Tanpa sadar itu teh sedekah. Tanpa sadar, makanya ketika saya tanya supir angkot, Kang, tapi Akang ini terbersit di pikiran satu hari berapa orang yang dianterin ke sekolah-sekolah anak-anak, atau satu hari berapa orang yang dianterin menggunakan angkot Akang? Ya lebih dari 100 lah banyak. Suka diniatkan bahwa itu pahala Akang besar, sudah mengantar-ngantar. Enggak, saya tak mikir ke sana. Yang penting saya dapat uang. Gitu. Jeung salamet deh. Yang penting saya dapat uang. Jadi kalau tidak ada uang, dia tidak akan mengantar itu. Nah, sebenarnya gitu, itu niat itu. Kalau tingkatannya bertinggi, jadi bukan uangnya yang dicari. Niat baiknya dulu. Nah, gitu, Pak. Mungkin ini, Pak, mungkin. Ya, kadang-kadang ya hal-hal yang sudah ada ini ya terabaikan. Ya sayang kan, sayang. Padahal itu nilai semua. Nilai. Seperti ya enak angkot, reman, apa mau meureunan mikir heula mun supir teh ngajalankeun angkot teh meureunanya. Pasti diomean heula. Diomean heula. Da nyilakakeun. Nyilakakeun. Tanpa sadar eta oge geus nyalametkeun dalam kondisi seperti itu. Persis. Itu amal yang tidak terasa. Tidak terasa. Jadi jangan berpikir bahwa amal soleh itu hanya melalui sholat saja, sedekah, tapi dengan amalia yang lain juga bisa saja seperti supir angkot berenangnya luar biasa. Oh, semuanya. Inilah anugerah Allah. Jadi jangan berpikir bahwa kita ini, saya mah bisa nanaon pisannya, itu bisa beramal, kurang nganterkeun jelema nu meuntas oge geus beramal. Ini buat Baraya Abah di OKB, memang bincang-bincang ini masih banyak Pak Wawan yang mau kita nanti sampaikan buat Baraya OKB. Betul. Ini pemahaman yang luar biasa. Jadi jangan merasa takut untuk berbuat dan berkarya terus tanpa merasa lelah ya. Intinya orang ikhlas Pak Wawannya. Dari segala sesuatu atau kekurangan, yuk kita belajar. Terus belajar. Terus mendaki. Keun we lah puncak namanya Allah yang akan menilai kita semua. Ya. Cing Pak bermusik kanggo closing, kanggo Baraya Abah dengan instrumennya Pak. Oke. Baraya, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain dengan Pak Wawan. Insya Allah dengan waktu yang sama kita menyimak masih beberapa bagian yang bisa kita ambil hikmah dengan pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.